InsyaAllah jika Allah menghendaki usia kita panjang, kita akan berjumpa dengan Ramadan, bulan berkah yang di dalamnya diturunkan kewajiban ibadah puasa. Ibadah puasa merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah sejak zaman nabi-nabi terdahulu, dimulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan ibadah puasa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi akhir zaman, Khatimul Anbiya wal Mursalin, adalah puasa wajib selama sebulan penuh. Adapun Nabi Nuh dulu melaksanakannya 3 hari dalam setiap bulan. Sedangkan umat akhir zaman diperintahkan berpuasa selama sebulan. Diturunkan surah Al-Baqarah ayat 183 merupakan legitimasi akan perintah Allah melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan. Demikian pula ayat-ayat berikutnya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa ini atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. As-siyam dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah puasa. Kalimat as-siyam jamak dari saum. Makna as-siyam adalah al-imsak, menahan. Adapun secara istilah para ulama mendefinisikan puasa yaitu as-siyamu al-imsaku biniyatit ta'abbudi anil akli wasyurbi wa ghisyanin wasairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Ini definisi as-siyam. Puasa adalah al-imsaku, menahan, biniyatit ta'abbudi, dengan niat beribadah,
Menahan apa? Anil akli, dari makan, wasyurbi, minum, wa ghisyanin, dan jima, wasairil muftirat, dan apa saja yang dapat membatalkannya, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Coba kalau kita bedah satu persatu dari definisi tersebut. As-siyam, puasa, yaitu al-imsak, menahan, biniyatit ta'abbud, dengan niat ibadah. Maka niat-niat puasa itu harus sesuai dengan pengabdian kepada Allah. Niatnya harus beribadah. Ada nggak orang nggak makan nggak minum niatnya nggak ibadah? Apa contohnya? Diet. Dia nggak makan nggak minum bukan karena ibadah, tapi puasa niatnya ibadah. Kalau orang ibadah itu berarti tujuannya pahala. Pahala di mana? Pahala di akhirat, bukan pahala dunia. Kalau langsing tadi itu pahala dunia, kalau niatnya seperti itu. Atau pahala dunia yang lain, dia tirakat, nggak makan, nggak minum, pengen sakti, iso hilang kayak iso balik. Tapi niatnya adalah yang benar, ibadah itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Apa di antara pahala itu? Yang pertama, yaitu mendapatkan pahala tanpa batas. Karena Allah yang akan memberikan pahala itu sendiri. Dalam hadis Muslim, seribu 1117. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amal anak Adam teruntuk baginya kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan aku akan memberinya pahala. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzibi, aku sendiri yang akan membalasnya. Pahala kedua contohnya mendapatkan benteng penjagaan, perlindungan dari neraka. Lanjut. Puasa itu ialah perisai. Perisai, as-siyamu junnah. Perisai. Perisai dari neraka. Oleh karena itu, kalau kita puasa, jangan dirusak puasanya. Lanjut. Apabila kamu puasa, janganlah kamu rusak puasamu itu dengan senggama. Karena salah satu yang membatalkannya adalah jima, di samping makan dan minum. Malam yakhrijha, jangan kau rusak, yakni perisaimu itu. Atau kalau tidak, puasanya batal, pahalanya yang berkurang.
Sebab apa? Lanjut. Dan jangan menghina orang. Menghina, mencaci, memaki, menghibah. Kalau tidak, atau kita kalau yang dihina, apa kata Nabi? Apabila kamu yang dihina atau dipukul orang, maka katakanlah, aku puasa. Ana shaim, jangan ganggu saya lagi puasa. Kemudian pahala yang ketiga yang kita harapkan, yang akan kita dapatkan di akhirat, apa kata Nabi? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat kelak daripada bau kasturi. Ya, mendapatkan bau mulut yang harum dari kasturi itu di akhirat, bukan di dunia. Kemudian yang keempat, apa pahala yang kita harapkan di akhirat? Yaitu pertemuan dengan Allah. Karena Allah memberikan dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Apa kata Nabi? Dan bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Ya, satu, apabila dia berbuka, dia gembira dengan bukanya. Dan apabila dia menemui rohnya atau meninggal, dia gembira dengan puasanya. Farhatan lis-shaim, dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Farhatun indal futur, ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah. Ini pahala-pahala akhirat. Yang kelima, dijauhkan dari neraka sejauh 70 musim. 1100 berapa di situ? 20. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang puasa satu hari karena Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh 70 musim. Ya, dijauhkan oleh Allah dari neraka sejauh 70 kharifan, 70 musim. Tapi niatnya ikhlas karena Allah. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba yang berpuasa sehari di jalan Allah, illa ba'adallahu lahu biha, melainkan Allah akan menjauhkan dengan puasanya itu orang tersebut minan nar, dari neraka, sejauh 70 kharifan, 70 musim. Yang keenam, pahala apa lagi yang kita harapkan? Pahala masuk surga melalui pintu khusus yang disebut Ar-Rayyan. 1119. Silakan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang diperkenankan masuk ke surga melalui pintu itu pada hari kiamat kelak hanyalah orang-orang puasa. Iya. Inna fil jannati baban. Di surga ada sebuah pintu, yuqalu lahu, pintu itu disebut dengan Ar-Rayyan. La yadkhuluha illa as-shaimun, tidak memasuki pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Bahkan pintu itu memanggil-manggil orang yang berpuasa. Aina as-shaimun, aina as-shaimun. Lanjut. Sedangkan yang lain-lainnya tidak diperkenankannya. Mereka akan dipanggil, hai orang puasa, maka masuklah mereka melalui pintu itu.
Setelah yang terakhir masuk, pintu itu segera ditutup dan dikunci sehingga yang lain-lain tidak dapat lagi melaluinya. Iya. Jadi silakan berpuasa dengan niat-niat sebagaimana yang tadi disebutkan. Jangan berharap dunia. Kalau kita berharap dunia dengan puasa itu, kita tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Bisa jadi Allah marah karena salah niat, dan bisa jadi justru akan dicampakkan di dalam neraka karena salah niatnya. Kata Allah dalam surat Hud 11 ayat 15 dan 16, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Apa kata Allah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ya, kalau niatnya dunia, bisa jadi Allah memberi dunia, tapi orang ini tidak akan mendapatkan pahala akhirat. Di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Kata Allah dalam ayat berikutnya, Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi niatnya untuk ibadah, berharap pahala di sisi Allah, yang akan kita jumpai pahala itu di akhirat. Dia tinggalkan makan minum karena keduanya termasuk yang membatalkannya. Demikian pula jima di siang hari, karena itu termasuk yang membatalkannya. Wasairil muftirat, dan apa saja yang termasuk membatalkannya, yang mungkin dulu tidak ada sekarang ada. Apa? Infus. Apalagi rokok. Maksudnya merokok, bukan rokoknya. Itu yang membatalkan. Dulu tidak ada. Maka kalimat sairil muftirat adalah kalimat terbuka yang memungkinkan hari ini tidak ada, suatu saat nanti akan ada modus-modus baru yang membatalkan puasa. Infus di zaman Nabi belum ada dan orang tidak terfikirkan. Demikian pula rokok. Wasairil muftirat, dan apa saja yang dapat membatalkannya. Kapan itu dilakukan? Menahan makan minum dan segala yang membatalkan min tulu'il fajri, mulai dari terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, fajar yang dimaksud di situ adalah fajar shadiq. Karena fajar itu ada dua, fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib tandanya yaitu apabila sudah muncul warna putih di ufuk timur, hingga warna putih itu menyebar dan muncullah warna merah. Ketika muncul warna merah di ufuk timur, maka saat itulah munculnya fajar shadiq. Adapun fajar kadzib
yaitu saatnya Bilal mengumandangkan azan, dan itu tandanya waktu sahur, saat fajar kadzib. Maka seseorang jangan terkecoh dengan munculnya fajar kadzib untuk berhenti makan dan minum, karena diperbolehkan. Justru itu waktunya makan sahur. 1057 Muslim. Dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? janganlah kamu terberdaya untuk tidak makan sahur oleh azan Bilal waktu sahur, dan jangan pula karena cahaya putih ini, yaitu pas fajar kadzib, sampai dia bercebar. Fajar kadzib. Ya, kadzib itu artinya bohong. Fajar bohong-bohongan, belum yang asli. La yaghurranna ahadukum, janganlah kalian terperdaya, yakni azan Bilal dengan azannya Bilal, wala hadzal bayat, dan juga jangan terpengaruh dengan adanya cahaya putih, hatta yastatir, hingga cahaya putih itu tersebar. Jadi cahaya putih itu masih fajar kadzib, kalau masih muncul di ufuk timur. Kalau sudah menyebar ke atas, barulah di ufuk timur muncul warna merah. Itulah tandanya fajar shadiq. 1059 berapa? 1058 setelahnya. Dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu dia berkhutbah menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang menyabdakan, jangan kamu terhalang makan sahur oleh azan Bilal, dan jangan pula oleh cahaya putih ini, sehingga terbit fajar shadiq. Ya. Jadi ada fajar kadzib ditandai dengan azan Bilal, azan pertama, dan itu adalah saatnya sahur. Di dalam Islam di zaman Nabi azannya berapa kali? 2 kali. Azan Bilal itu azan imsak, azan mulai sahur, waktunya makan dan minum sahur. Dan azan yang kedua dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum, yaitu azan mulainya menahan makan dan minum, yaitu fajar shadiq sudah muncul. Fajar shadiq. Bagaimana fajar shadiq itu? Coba dibuka 1753 Tirmizi. Tujuh ratus lima, bukan 703.
30 ya. Silakan. Dari Qais bin Tolak, Abu Tolak bin Ali menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah hingga kalian dikagetkan dengan melihat cahaya yang menjemburat ke langit, dan makan minumlah kalian hingga tampak oleh kalian awan yang merah. Iya, awan yang merah. Kulu washrobu, makan dan minumlah kalian. Makan sahur, minum untuk sahur. Wala yahidannakumus sati'il mus'id, hingga kalian dikagetkan dengan cahaya putih yang menyemburat ke langit. Kalau sudah warna putih itu menyemburat ke langit, itu berarti tandanya fajar shadiq. Bukan hanya warna putih, awan yang menyemburat ke langit. Kalau tadi kan masih di ufuk timur, kalau ini sudah menyebar ke atas warna putih, itu tandanya sudah fajar shadiq. Makanya di sini disebutkan kulu washrobu, makanlah dan minumlah, hatta hingga yahidannakumus sati'il mus'id, hingga kau dikagetkan dengan warna putih menyemburat ke langit. Kalau di zaman dulu nggak ada lampu itu jelas. Kalau sekarang karena banyak lampu, sulit untuk dilihat warna putih itu. Kecuali di daerah yang memang jauh dari sinar lampu. Kalau di kota ini karena pembiasan cahaya lampu. Bukan hanya warna putih yang menyebar, tapi juga munculnya warna merah. Wa kulu washrobu, dan makanlah serta minumlah, hatta ya'taridu lakumul ahmar, hingga kalian dikagetkan warna merah yang membentang di langit. Di ufuk timur itu sudah mulai membentang merah, putihnya menyebar, merahnya membentang. Itu berarti tandanya fajar shadiq. Dan saat itulah mulai masuk waktu subuh. Maka mulai tidak makan dan minum itu sejak sholat apa? Mulai sholat sejak mulai masuk waktu sholat subuh. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa sebelum datangnya fajar shadiq? Pertama, menghadirkan niat dalam hatinya untuk berpuasa Ramadan. Kalau dia tidak menghadirkan niatnya sebelum datang fajar shadiq, sebelum masuk waktu subuh, maka puasanya tidak sah. Kata Nabi dalam Sahih Abu Dawud 2454, silakan. Dari Hafsah, istri Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? barang siapa tidak menghadirkan niat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Iya.
Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak menghadirkan puasa, niat puasa Ramadan sebelum fajar shadiq, maka tidak ada puasa baginya. Puasanya tidak sah. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah boleh berniat di pagi hari setelah subuh secara spontanitas. Ketika dia tidak ada makanan, boleh langsung niat puasa dengan catatan belum makan dan minum sejak subuh. Yang kedua yang harus dilakukan yaitu makan sahur. Karena kita diperintahkan untuk makan sahur. Karena makan sahur itu berkah. Muslim 1060 atau 59. 59, silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kamu, karena makan sahur itu mengandung berkah. Ya, jangan ditinggalkan makanan berkah ini. Karena Nabi menganjurkan untuk makan sahur, bahkan mengajak beliau para sahabatnya untuk makan sahur. Halumma ta'amil barakah. Ayo kita hadiri, kita datangi makanan yang berkah, yaitu makan apa? Makan sahur. Ini yang harus dilakukan sebelum datangnya fajar shadiq. Begitu sudah muncul fajar shadiq, maka mulailah tidak makan dan minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa ditinggalkan, karena dapat membatalkan puasa, dan juga hal-hal yang dapat mengurangi pahalanya. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Ingat, terbenamnya matahari merupakan tanda bolehnya orang berbuka. 1064 Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabdanya? Apabila malam telah datang, siang telah hilang, dan matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka. Ya. Idza aqbalul laili, jika malam telah datang, apa tandanya? Di ufuk timur sudah mulai gelap. Di ufuk timur sudah mulai gelap. Wa adbaron nahar, cahaya siang sudah tidak ada. Artinya cahaya matahari sudah tidak ada bersinar. Wa adbaron nahar. Yang ketiga, wa ghabatis syams, matahari sudah tidak ada, tenggelam di garis cakrawala. Kalau di laut lebih jelas, matahari sudah tenggelam. Alhamdulillah. Wa ghabatis syams, matahari tenggelam. Faqad fataras shaimun, maka orang yang berpuasa berbuka. Apa yang harus dilakukan? Menyegerakan berbuka puasa.
Ini yang harus dilakukan. Dan kemudian makanlah makanan hidangan yang dianjurkan oleh Nabi, yaitu ruttop. Kalau tidak ada ruttop, bisa tamar, kurma. Kalau enggak kurma basah, kurma kering. Kalau tidak, silakan buka apa saja. Mungkin hanya hasawatim mimma, yaitu beberapa teguk air. Dan jangan lupa berdoa ketika berbuka puasa, yaitu diajarkan oleh Nabi dengan kalimat zahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Baik. Jadi itu sekilas tentang definisi dari puasa, yang insya Allah kita sudah terbiasa melakukannya. Tetapi untuk mengingat kembali tentang apa definisi dari puasa itu, supaya jangan orang salah. Contohnya ketika berbuka, yang kita ikuti sebagaimana sabda Nabi, yaitu berbuka ketika matahari terbenam. Sementara kita sering patokannya adalah jam. Kalau kita naik pesawat, nggak bisa patokan jam, karena matahari belum tenggelam, karena kita masih berada di atas pesawat, matahari masih terang benderang. Sementara di bawah mungkin sudah tidak melihat matahari. Makanya yang dalam keadaan safar naik pesawat berbeda dengan yang mukim. Atau mungkin dia berada di tengah laut, sudah waktunya berbuka, matahari telah tenggelam. Sementara kadang patokannya azan, padahal matahari sudah tenggelam, dia nunggu azan di tengah laut, gak denger. Tunggu aja sampai malam, gak akan denger azan di tengah laut. Maka patokannya adalah apa? Matahari tenggelam. Ini definisi daripada, yaitu berbuka. Wa ghabatis syam. Maka kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.